ngomong-ngomong tentang berbagi nih, saya mempunyai sesuatu yang sangat unik ya, sangat menarik sekali. Di mana saat ini kan Indonesia juga memiliki keberagaman budaya dan juga kesenian tradisionalnya. Namun perkembangan teknologi dan era digital saat ini seperti sedang mengikis nih kesenian tradisional dan juga budaya kita. Betul sekali. Padahal kalau kita dengar sendiri nih lagu-lagu daerah, musik-musik daerah ini mempunyai apa ya, bunyi-bunyi yang unik dan juga etnik. Sayang banget kalau nggak ada yang melestarikannya ya. Termasuk sasando nih, salah satu alat musik tradisional yang mungkin udah jarang gitu ya kita temui gitu, berasal dari NTT, tapi juga disebut sebagai harapan Indonesia gitu, karena memiliki suara yang benar-benar cantik gitu ya. Dan senangnya lagi nih, masih ada musisi-musisi sasando yang juga terbeban gitu untuk masih melestarikan alat musik ini gitu. Dan tidak hanya bermain di daerah Jakarta aja gitu, ada namanya Pak Nikodemus yang juga memainkan sasando ini hingga ke 15 negara, Andrew. Wow. Jadi benar-benar dari Australia, Amerika, Spanyol dan lain sebagainya, itu juga mereka semua bisa mendengarkan indahnya alat musik tradisional Indonesia ini. Wah, keren banget ya. Saya penasaran sekali, tentunya pemirsa juga penasaran seperti apa sosoknya. Kita akan berbincang dengan beliau lebih lanjut, namun sebelumnya kita saksikan dulu tayangan berikut. Kepopuleran alat musik tradisional secara perlahan mulai meredup. Termasuk kepopuleran alat musik sasando asal Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Salah satu putra daerah yang kini merantau ke Jakarta, yaitu Nikodemus Tenis, tergerak untuk melestarikan alat musik asal tanah leluhurnya ini. Kurang lebih 30 tahun, Nikodemus memainkan alat musik sasando dan tampil di berbagai acara. Tak hanya tampil di dalam negeri, ayah 5 orang anak ini juga telah melanglang buana ke 15 negara. Seperti Australia, Amerika Serikat, Spanyol, Hong Kong, China, dan Taiwan. Selain itu, Nikodemus juga piawai membuat sasando dengan bambu sebagai bahan dasar untuk mengikat dawai dan daun lontar sebagai penutup, sekaligus hiasan untuk menghantarkan bunyi yang merdu. Pengalaman dan ilmu bermusik yang ia miliki tak hanya ia simpan sendiri, namun ia turunkan juga kepada anaknya, dengan harapan agar sang buah hati dapat menjadi penerus untuk melestarikan sasando, alat musik tradisional kampung halamannya. Ya, itu dia, penting sekali ya, mengajarkan kepada generasi muda agar banyak lagi pejuang-pejuang kesenian ataupun orang-orang yang mau mengambil bagian untuk melestarikan budaya dan kesenian tradisional kita, Loren. Betul, apalagi ini juga diproduksi sendiri dan juga diajarkan ke anak-anak beliau gitu. Dia. Jadi memang regenerasinya ada ya, Andrew. Ya, kita langsung sambut narasumber kami hari ini. Ada Bapak Nikodemus Tenis selaku musisi sasando dan juga anaknya Daniel Tenis. Ya. Halo, musisi sasando pagi, juga. Bapak Nikodemus dan Daniel. Terima kasih sudah hadir di studio bersama kami ya. Oke, saya mau ke Pak Nikodemus dulu nih. Luar biasa sekali perjuangannya, kurang lebih sudah 30 tahun Pak ya bermain sasando ini sampai ke luar negeri, ke 15 negara kalau nggak salah. Ini boleh diceritain sedikit Pak, gimana Pak bisa terus sustainable, bisa terus berkelanjutan, bisa terus berkomitmen untuk menggaungkan alat musik sasando ini? Apa Pak kunci atau rahasianya Pak? Pertama, sasando itu adalah alat musik petik yang memiliki bunyi yang khas. Dan kalau kita bunyikan, kita nyamainkan, apalagi kita petik, itu seperti semacam bunyi yang membuat kita menjadi tenang. Sebab itu saya menekuninya, kemudian saya bisa memainkannya untuk bisa menghibur diri dan juga untuk menghibur orang lain. Tapi kan ini sudah 30 tahun gitu ya Pak. Sebenarnya pernah nggak sih merasa bosan gitu dan juga mungkin ingin beralih ke alat musik lain gitu. Tapi nyatanya Pak Niko ini tetap konsisten melestarikan sasando sampai ke luar negeri dan ke 15 negara. Ini gimana ceritanya Pak? Kalau konsisten memainkan sasando ini itu adalah merupakan hobi saya dan komitmen saya untuk bisa memainkan alat ini dan melestarikannya. Kemudian sudah saya memainkan alat musik ini ke berbagai negara. Memang tujuannya untuk bagaimana saya bisa bermanfaat bagi orang lain dan bisa memainkannya juga untuk orang lain. Dan ketika orang mendengarkannya, mereka merasa terhibur. Apalagi jika dia merasakan ketenangan. Oke, berarti kita merasa bahagia ketika kita melihat orang bahagia. Iya. Oke. Saya mau bertanya, sampai ke luar negeri bermain sasando itu gimana caranya bisa sampai keluar luar negeri 15 negara lagi Pak? Ada negara-negara Eropa juga.
Itu bagaimana bisa sampai awalnya saya itu dosen IKJ ya, di etnomusikologi. Dan sesudah itu, waktu itu saya ditemukan oleh, diketemui oleh orang-orang Kementerian Pariwisata. Ya. Nah, ketika itu saya diajak untuk mempromosikan budaya Indonesia, khususnya Sasando, ke berbagai negara. Dan tanpa sengaja saya memang diajak. Dan setelah saya diajak, maka Kementerian Pariwisata merasa, wah ini bangga, ini perlu kita promosikan ini ke luar negeri. Supaya menarik wisatawan datang ke Indonesia. Mereka melihat alat musik Indonesia juga bagus, bunyinya bagus. Tidak kalah bagus tidak gitu kalah ya. bagusnya dari negara lain gitu loh. Dan memang kalau saya main di luar negeri, Sasando itu tertarik sekali, menarik. Saya baru main itu mereka sangat antusias di atas panggung, bahkan naik di atas panggung. Kok adat apa, kok bunyinya bagus, kok kenapa bisa begini? Nah, karena media memiliki ciri khas. Petiknya, melodinya pakai dawe tangan kiri, sementara ritmenya pakai kanan. Terbalik dengan piano atau organ. Kalau organ itu biasanya melodinya sebelah kanan, sedangkan ritmenya di kiri gitu ya. Nah, ya, ritmenya di kiri. Nah, ini terbalik. Satu kali saya di Swedia, itu seorang ahli profesor naik di panggung, dia menanyakan saya, Pak Nikodemus, mengapa Anda ciptakan musik berbalik? Sementara musik ini diciptakan itu dari Eropa. Biasanya... Kenapa Anda menciptakan ini terbalik? Saya bilang, karena ini dari Indonesia, Pak. Bukan dari negara Anda. Wow, akhirnya juga bisa mempromosikan Indonesia pada akhirnya ya. Mempromosikan Indonesia karena memang ciri khas Indonesia seperti itu. Yang menarik ini kan juga ini ya, Andrew, sebetulnya Pak Niko ini nggak cuma menyimpan ilmunya sendiri, tapi juga share termasuk ke regenerasi ke anaknya sendiri gitu. Yang sudah hadir di studio bersama kita, Mas Daniel, kalau boleh diceritain dari awal, kenapa sih ya memang tertarik belajar musik Sasando, atau karena diajarin ayah aja nih ya udahlah akhirnya belajar gitu kan? Biasanya anak-anak muda lebih suka alat musik modern, band dan lain sebagainya. Kenapa bisa mau untuk terjun di alat musik tradisional? Awalnya sih sebenarnya kayak berat juga ya, maksudnya mager juga untuk belajar alat kayak gitu, apalagi pas dilihat, aduh rumit banget nih, mendingan kita main gitar atau main apa gitu yang lebih bagus. Tetapi mungkin karena cinta juga ya, maksudnya pertama hobi lalu juga akhirnya mencintai musik, jadi mau untuk mencoba satu hal yang baru gitu loh. Apalagi memang didikannya tuh kayak keras juga dari bapak kan. Disiplinnya. Iya, disiplinnya tinggi sekali. Kalau digebuk beneran gitu loh. Jadi akhirnya membentuk mental supaya bisa melestarikan alat musik ini gitu. Terus perasaannya gimana ya udah bisa memainkan, terus katanya juga kan kamu kuliah itu hasil dari Sasandonya juga. Ceritain dong gimana tuh? Yang pasti sih rasanya bangga ya, udah bisa menghasilkan penghasilan sendiri melalui Sasando gitu ya. Itu menjadi kebanggaan sendiri, dan perjuangannya pun sebenarnya nggak mudah sih. Itu ada step by stepnya gitu. Karena aku belajarnya pun itu bertahap. Kayak SD itu waktu itu diajarin kelas 6, udah itu berhenti karena memang udah nggak mood lah di sini kayaknya gitu, beralih ke musik yang lain gitu. Tetapi belakangan ini 3 tahun terakhir ini mulai menekuni lagi, mulai lagi belajar lagi, mulai lagi mendalami lagi, sampai akhirnya kayaknya musik ini nggak bisa kita tinggalkan gitu kan. Ada beberapa cara-cara permainan yang bisa kita lakukan di era-era sekarang, kayak kita gabungin dengan musik apa seperti itu, collab kayak gitu bisa dilakukan seperti itu. Itu mungkin jadi salah satu cara untuk menjangkau anak muda juga gitu ya. Baik, nanti sesudah ini kita akan tanyakan kembali nih ke Pak Niko, gimana sih caranya supaya bisa sustain gitu, akhirnya ini bisa menjadi penghidupan juga, dan kemudian untuk animonya, kalau tadi biasanya yang banyak itu kan mungkin orang-orang dari luar negeri, dari lokal sendiri seperti apa, kita akan tanyakan sesudah jeda yang satu ini pemirsa. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia, masih bersama dengan kedua narasumber inspiratif kami yang mengharumkan nama Indonesia melalui alat musik Sasando. Saya mau ke Pak Niko Demus dulu nih Pak. Sudah hampir kurang lebih 30 tahun nih Pak ya. 30 tahun pasti tentu juga nggak gampang untuk menjaga
apinya dalam bermain sasando sampai bisa menghidupi keluarga ya melalui alat musik ini. Apa nih Pak tantangan terberat terutama seperti yang tadi dikatakan oleh Loren? Biasanya alat musik tradisional Indonesia itu menjadi magnet bagi wisata asing atau orang-orang luar negeri WNA gitu ya. Kalau di dalam negeri sendiri gimana? Apakah mereka tertarik gitu untuk mempelajari, jangankan mempelajari atau melihat alat musik sasando ini Pak? Gimana animonya? Sebenarnya saya rasa tertarik pada sasando khususnya dalam negeri itu banyak. Tapi sayang mereka juga belum kenal juga. Promosi juga mereka belum kenal. Sehingga kadang-kadang saya tampil di satu tempat, misalnya di gereja, sekolahan atau di mana. Pak, belajarnya di mana? Pak, ini apa? Jadi saya merasa agak sedih juga. Padahal ini alat musik yang sangat terkenal di luar negeri, memiliki bentuk bunyi yang khas. Kenapa anak-anak dan orang-orang Indonesia juga belum kenal? Sebab itu tantangan berat bagi saya saat ini untuk bagaimana mempromosikan, bagaimana memperkenalkan alat ini, sasando ini kepada orang Indonesia, bangsa sendiri, terutama generasi penerus, supaya mereka bisa memiliki, bukan memiliki kita mencintai, tapi bisa memainkannya. Itu saat ini menjadi tantangan saya. Jadi bukannya tak sayang, tapi sebetulnya malah tak kenal gitu ya. Jadi itu yang harus dipromosikan terus gitu ya Pak ya. Tapi memang prospeknya bisa menurut Pak Niko sendiri gitu, dengan nanti dipromosikan lebih lanjut gitu, memang prospeknya untuk di lokal tuh besar ya Pak ya? Besar sekali. Karena banyak tempat, itu hotel itu minta, ada nggak sasando? Tapi kadang-kadang mereka minta yang ada yang cewek atau yang gadis bisa mainkan sasando. Nah, saya pernah mendidik anak murid saya, ada yang namanya Prilly. Itu sekarang dia sudah main di New Zealand. Dia sudah dulu saya bawa dia konser di mana-mana. Dan anak saya satu lagi Benita, sekarang di Amerika. Dia juga sekarang main di Amerika. Bennett juga sekarang main di Amerika. Jadi ada murid-murid saya yang saya kursus dari rumah ke rumah. Tadinya mereka bilang, apaan ini? Tetapi setelah mereka meneruskan pendidikannya di luar negeri, ternyata di sana bermanfaat. Dan sekali mereka tampil, itu KBRI langsung kontak mereka. Ayo tampil dong di acara-acara ke Indonesia di sana. Nah, ini peluang bagi generasi muda. Jadi manfaatnya besar. Manfaatnya sangat penting untuk generasi muda. Nah, sehingga saya mengatakan bahwa kalau bisa, cintailah budaya Indonesia dan hargai budaya Indonesia dan pelajari, siapa tahu ada manfaatnya. Baik. Saya mau langsung ke generasi mudanya nih Pak. Yang sudah merasakan manfaatnya ya. Betul Daniel. Daniel, kamu sudah ke mana aja? Apakah sudah ikut Bapak juga ke 15 negara Eropa juga, dan apa yang paling berkesan, negara mana, di wilayah apa, dan kenapa? Kalau 15 negara belum. Belum. Nanti next mungkin akan. Ya, tapi pernah satu kali ke luar negeri itu di Australia. Jadi pernah main di sana, ikut juga dengan Kementerian Pariwisata dan bergabung dengan satu tim orkestra. Kita rame-rame jalan ke sana gitu sekitar 2 minggu. Menurutku sih kalau di luar negeri bagus. Tetapi lebih bagus lagi kita Indonesia gitu maksudnya. Jadi kesannya itu paling hanya bisa main di depan orang, lalu juga kita mendapatkan satu apresiasi gitu untuk kita juga dan musik kita tradisional seperti itu. Luar biasa, ini menarik sekali ya. Hobi, menjalankan hobi tapi bisa sambil berjalan-jalan ke luar negeri. Betul. Ini keren banget loh. Apalagi nanti akhirnya hobinya itu bisa dimanfaatkan untuk juga membiayai kuliahnya sendiri. Betul sekali. Jadi memang susah nggak sih bagi waktunya antara kuliah dan juga kan artinya kalau memang sudah terjun secara profesional gitu ya, pasti komitmen waktunya juga lebih besar gitu dibandingkan part time gitu. Gimana ngaturnya? Mau nggak mau sih kita harus fighting ya. Jadi namanya juga anak muda gitu ya, kita harus benar-benar berjuang. Apalagi kita punya satu mimpi untuk bisa mengajak, menghimbau untuk anak-anak muda juga, termasuk aku juga, untuk melestarikan musik ini. Di sisi lain juga kita punya tuntutan untuk bagaimana kita melanjutkan sekolah kita. Itu juga salah satu hal yang susah, tetapi
ketika kita punya niat baik, kita punya ini pasti ada aja jalannya, dan memang dibukakan jalannya seperti itu, dapat kerjaan yang enak, lalu juga bisa kuliah juga kayak gitu. Kuliah dari biaya sendiri juga? Kuliah dari biaya sendiri. Oke, keren banget. Kamu bisa jadi inspirasi teman-teman di kampus juga nih, bahwa dengan mencintai apa yang kita lakukan, itu bisa menjadi salah satu sumber penghasilan kita juga, sampai bisa membiayai kuliah sendiri. Oke, baik. Saya mau ke Pak Nikodemus lagi nih, Pak. Pak Niko kan katanya juga membuat alat musik sasando ini sendiri, di rumah. Di rumah. Itu gimana? Dan katanya juga menggunakan alat-alat dari yang tidak terpakai ya, alat-alat limbah ataupun dari bambu yang sudah tidak terpakai. Itu gimana Pak ceritanya Pak? Iya, saya ini kadang-kadang melihat bambu itu bukan bambu yang sembarangan. Di mana nemu bambu? Kadang-kadang saya menunggu ada tukang bangunan yang bambunya itu sebenarnya bagus, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu bambu bagus, saya ngambil. Lalu saya bikin, saya lihat ini bambu kualitasnya bagus. Lalu saya gergaji, lalu saya keringin, lalu saya keruk dia punya dalamnya, lalu ketuk-ketuk, wah ini bunyi bagus untuk sasando. Setelah itu saya pakai untuk sasando. Jadi tidak mesti sebetulnya barang yang tidak terpakai lagi gitu atau dari limbah itu kualitasnya tidak bagus gitu ya. Kalau kita bisa mengenali apakah memang ini bambu yang berkualitas, akhirnya juga bisa dipakai gitu ya. Oke. Itu sulit nggak sih Pak untuk mencari bahan bakunya saat ini, kan mungkin nggak banyak gitu, apalagi di Jakarta gitu. Nah terus kemudian pengen tanya juga nih, biasanya syaratnya dalam pembuatan sasando itu sendiri, satu alat musik menggunakan berapa banyak bambu dan lain sebagainya? Kalau sasando itu kita ruas bambunya itu ruasnya biasanya ada sekitar 40 cm atau 45 cm. Kita pakai itu sebagai dasar. Sesudah itu baru bambu itu kita keringkan kurang lebih satu tahun, kita lihat dulu keringnya. Kita simpan dulu. Kita simpan dulu di kering benar. Lalu sesudah itu kita rangkai. Kita rangkai dengan daun lontar, yang ciri khas sasando itu kan daun lontar. Kita rangkai, pasang senar, sesudah itu kita bentuk notnya, kita letakkan notnya, lalu setelah itu kita tuning do re mi fa sol. Nah, setelah itu kita rangkai menjadi satu musik yang harmonis. Oke, baik. Nah, sebenarnya apakah kualitas dari sasando yang menggunakan alat-alat dari limbah gitu ya? Kualitasnya bisa sama dengan sasando yang tidak menggunakan peralatan atau barang-barang yang bekas. Kita akan tanyakan itu, tapi sesudah jeda yang satu ini ya. Baik. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia, masih bersama dua narasumber inspiratif kami yang mengharumkan nama Indonesia ke kancah internasional atau mancanegara. Dan terus terang saya bangga loh, Drew, karena di sini nih sekarang udah berdiri alat musik sasando gitu ya. Sasando. Di atas meja ini dia, kita. keren banget alatnya, sangat etnik banget warnanya. Oke, mungkin boleh. Iya, mungkin boleh coba sedikit dimain Pak. Kira-kira lagu apa yang biasanya paling disukai oleh orang-orang dari luar negeri, sambil kita ngobrol-ngobrol sedikit? Iya, lagu Indonesia asli, Boleh Lebo. Boleh Lebo. Atau mau lagu luar negeri. Kalau Boleh Lebo itu apa artinya Pak, lagu dari Boleh Lebo? Boleh Lebo itu baik tidak baik, Tanah Timur lebih baik. Oke, itu artinya ya, baik tidak baik, Tanah Timur lebih baik. Nah, itu pasti semangat nasionalisme dan kecintaan juga gitu ya. Nanti di penutup nih pasti kita mau minta Bapak dan Mas Daniel juga untuk mainkan gitu ya. Tapi kita mau ngobrol-ngobrol juga lebih dalam lagi mengenai sasando ini. Betul, sebenarnya ini biasanya kalau misalnya dijual gitu, harganya berapa nih Pak? Karena kan bentuknya juga besar dan tadi tingkat pembuatannya sendiri juga cukup sulit ya, memakan waktu setahun gitu bahkan untuk mengeringkan bambunya aja. Gimana Pak Niko? Kalau harganya untuk bisa dimain, itu sekarang kita sudah jual karena ada bahan baku juga kadang sulit ditemui, daun lontar juga sudah makin langka, maka kita di sekitar 4 jutaan. 4 jutaan gitu ya. Oke, dan untuk perawatannya sendiri mudah nggak sih Pak? Gampang ini, kalau misalnya kena debu tinggal kita lap pakai tisu atau ya kain bersih kita lap. Oke, jadi bisa dilap-lap, bisa dilap-lap saja gitu ya. Kalau untuk memainkan lagunya, apakah ada syarat khusus Pak? Misalkan hanya lagu-lagu tertentu aja yang boleh dimainkan oleh sasando, atau semua lagu boleh bisa dimainkan oleh sasando?
Itu sebenarnya semua lagu bisa. Semua lagu bisa. Kalau melodinya, kalau ritmenya memang kurang. Tapi melodinya dia kan sudah menjual semua. Kita bisa mainkan. Nah, jadi apalagi lagu-lagu Indonesia memang bagus sekali. Apalagi lagu-lagu, ya hampir seluruh lagu dari luar negeri, Indonesia bisa kita mainkan. Jadi memang genre-nya semua bisa. Gitu, dan ini juga udah bukan pentatonik lagi tapi diatonik ya, jadi bisa. Betul. Baik, ya, Nah kita mau lihat nih. Saya penasaran banget nih, gimana sih bunyi dari Sasando ini? Juga penasaran. Mungkin pemirsa juga mau tahu nih, seperti apa bunyi dari Sasando ini. Mungkin Pak Nikodemus dan juga Daniel bisa memainkan lagu apa nih yang mau dibawakan? Kita mainkan lagu Boleh Lebo. Boleh Lebo. Tapi sebelumnya terima kasih ya kami ucapkan atas kehadiran di studio. Sama-sama. Dan mari kita saksikan pemirsa, ini dia Boleh Lebo.